Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, apakah negara Indonesia ini negara tauhid? Apakah pemerintah Indonesia ini kategori dolim? Apakah ulama-ulama pendukung pemerintah itu termasuk ulama-ulama su'? Wah, ini pertanyaan yang menohok semua. Pertama, apakah negara Indonesia adalah negara tauhid? Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah penyembah berhala. Tauhid itu adalah penyembah selain Allah. Padahal Indonesia adalah negara yang mayoritas Islam. Masa bisa dikatakan tauhid? Padahal seluruh rukun Islam dilindungi oleh negara. Berarti tidak bisa dikatakan tauhid. Pertama, syahadat. Peralihan agama lain ke Islam disaksikan oleh pemerintah dengan diberikan tanda bahwa dia telah pindah menjadi Islam, dia telah mu'alaf. Ada akte dari KUA, Kementerian Agama. Sholat dilindungi oleh agama dan oleh negara orang yang melakukan sholat. Penyebarannya dakwah-dakwah sholat juga dilindungi. Zakat diatur oleh pemerintah, dilindungi oleh pemerintah. Haji diantarkan oleh pemerintah. Puasa masuknya awal puasa, habisnya semua diatur oleh Menteri Agama. Berarti tidak tauhid. Kalau masalah perundang-undangan, walaupun tidak letterlek dengan Al-Quran, tapi sudah menggunakan maqasidus syar'i, tujuan daripada syariat, yakni terbentuknya negara yang adil dan makmur, terbentuknya komunitas yang damai. Itu sesuai dengan ijtihad para pendiri bangsa, maka diikat dengan undang-undang dan dengan Pancasila. Karena urusannya adalah urusan ijtihadi, amrun ijtihadi, bukan amrun tauqifi. Apakah pemerintah Indonesia itu sudah kategori dolim? Yang dolim itu yang mana? Kalau personalia, perseorangan, oknum, mungkin ada yang nyeleweng, ada yang korupsi, ada yang kotor, itu urusan pribadi. Tapi secara kelembagaan, struktural, masih ada DPR, masih ada MPR, masih ada menteri, masih ada majelis hakim. Berarti belum dikatakan dolim, tidak dikatakan dolim. Pemerintah dolim itu apa? Pemerintah dolim itu yang keseluruhannya adalah tidak bernapas syar'i. Dulu ada dua pemimpin, ada Umar bin Abdul Aziz, ada Raja Al-Hajjaj. Kalau yang Al-Hajjaj ini dolim, kalau Umar bin Abdul Aziz ternyata sultan yang adil. Kalau yang dolim itu yang semuanya tidak menggunakan syar'i. Adigang, adigung, adiguno. Tidak ada DPR, tidak ada Dewan Syuro. Minumnya dengan cangkir emas. Pakaiannya emas, yang laki-laki sutra. Raja-raja Majapahit itu mungkin bisa dikatakan dolim. Itulah sultan-sultan atau pemerintah yang dolim. Terus keputusan secara pribadi, tidak cocok langsung dihabisi di tempat. Ada orang cantik langsung dikawin oleh pemerintah. Itu yang dolim. Jangan salah. Kadang tidak hanya mengklaim dolim, tapi malah mengklaim komunis, mengklaim PKI. Loh, PKI itu tidak beragama loh. Bahaya. Kalau kita mengatakan seseorang yang beragama dengan tidak beragama, kalau tidak kembali kepada yang kita klaim, khawatirnya ketidakberagamaan kembali kepada kita. Naudzubillahi min dzalik. Saya kira masih sesuai dengan koridor. Ada polisi, ada tentara,
Jadi yang zalim itu yang tertawanya ha 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 ha, ha. Bunuh ha 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 ha, itu yang zalim. Kalau sekarang semuanya masih dengan musyawarah, semuanya ada dewan penasihat presiden dan sebagainya. Kalau ada yang korup, kalau ada yang nakal, ada yang rusak, dari dulu semuanya ada. Dari dulu. Karena sekarang banyak media sosial, maka yang jelek dijelek-jelekan, yang baik dibikin hoax. Mohon maaf, saya bukan orang pemerintah, supaya tidak tambah rusak. Kalau ada keputusan, kayak sekarang yang rame vaksin, itu gimana vaksin? Ternyata semuanya pro kontra. Pro kontra. Ulamanya pro kontra. Dokternya pro kontra. Tokoh nasionalnya pro kontra. Kalau masih pro kontra, berarti masuk dalam koridor ijtihadi. Bagaimana? Ya kalau mau ikut, ikut saja. Kalau tidak mau ikut, tidak usah ikut. Tapi jangan membuat onar. Dikembalikan kepada alil khubroh. Kita kalau tidak menemukan hukum secara qat'i, tidak menemukan hukum secara tekstual untuk menghukumi sesuatu, ajaran Islam kita kembalikan kepada ahli khubroh. Untuk kesehatan berarti pemerintah dengan para dokter. Bagaimana? Pemerintah dan para dokter menganjurkan vaksin. Ya sudah, kalau tidak mau ikut, tenang, tidak ikut. Ini saya bukan orang pemerintah, tapi mendudukkan perkara secara proporsional, bersesuai dengan tuntunan syariat. Jadi kalau personalia, perseorangan, ada yang nakal, ada yang curang, ada yang punya niatan jelek, dari dulu ada. Sekarang banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, Allah menjadikan umurnya barokah, sehingga umurnya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Jadi bagaimana ulama-ulama? Apakah ulama-ulama yang mendukung pemerintah, campur dengan pemerintah, dikatakan ulama su'? Dari dulu ulama-ulama campur dengan pemerintah. Wali Songo, bahkan Sunan Ampel pertama datang dari Kamboja, dari Campa, kemana? Ke Majapahit, untuk ngawal Majapahit, sampai diberi tanah di Surabaya. Ada masalah? Tidak ada. Siapa yang mengawal Kesultanan Demak? Wali Songo. Siapa Senopati? Sunan Kudus. Ada masalah? Tidak ada masalah. Jadi ulama yang bersama pemerintah itu yang tidak boleh adalah tidak ada niatan apa-apa, main ke pemerintah hanya ingin dapat duitnya. Itu yang dolim, siapapun pelakunya, jelas so. Tapi kalau datang ke pemerintah dalam rangka untuk ta'awun alal birri wa taqwa, bersinergi antara ulama dan umarok, ya tidak masalah. Tidak masalah. Wali Songo, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Basbullah bergandengan tangan dengan Bung Karno, Kiai Sal Mahfud bergandengan tangan dengan Pak SBY. Dari dulu, tidak masalah. Tapi kalau ada pelaku-pelaku kotor, itu jangan mengklaim semuanya adalah su'. Itu hanya personalia, dan itu pun masih mungkin karena beda pandangan, masih mungkin beliau punya niatan baik atau kita yang salah menilai. Bahkan sedolim-dolimnya pemerintah, ya, sedolim-dolimnya pemerintah, itu Imam Ghazali melarang untuk mendoakan jelek, lebih-lebih melaknat. Tidak boleh. Malah didoakan baik, mudah-mudahan diberikan hidayah untuk taat kepada Allah, diberikan hidayah bisa adil, umurnya diberkahi. Saya itu bingung sekarang itu. Saya ini juga bukan orang pemerintah, bukan orang partai. Dan ketika ada seseorang, kelompok yang mengatasnamakan agama, menyerang pemerintah, kalau menyalahkan pemerintah, mengkritisi pemerintah, bahkan membenci pemerintah, tapi dengan label agama. Kalau saya itu menabrak, khawatir saya itu menabrak agama. Tapi kalau pemerintah tidak saya kawal dengan
tambahan ilmu agama. Negara tidak dibela dengan ilmiah agama, khawatir akan semakin mengeras, semakin mengeras, semakin mengeras. Akhirnya bukan menjadi kerasan sebuah pemikiran, tapi sebuah kekuatan. Akan menjadi separatis-separatis yang mengancam negara. Ini yang dikhawatirkan. Ketika sudah menjadi separatis-separatis, maka hancurlah negara. Hancurlah negara. Ketika negara hancur, maka agama yang juga jadi korban. Inna din wal mulk tau'aman. Agama dan negara itu bagaikan dua anak kembar. Famalin doma lidin ila binidomi dunya. Wal mulk, tidak akan stabil agama kecuali dengan stabilnya pemerintahan. Mudah-mudahan Indonesia aman, Islam damai, Indonesia dan Islam berjalan beriringan dengan perekat Pancasila. Inilah Indonesia, itulah Indonesia. Tidak ada Bali bukan Indonesia, tidak ada Irian Jaya bukan Indonesia, tidak ada Jawa dan Madura bukan Indonesia, tidak ada Kristen bukan Indonesia, tidak ada Buddha bukan Indonesia, tidak ada Hindu dan Islam juga bukan Indonesia. Indonesia ini, mari kita jadikan perbedaan ini adalah sebuah pelangi keindahan untuk Indonesia. Mudah-mudahan jadi jawaban. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.